Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani Rudian. Di sore hari ini pohon durian ya, tumpang sari dengan pohon pisang sebelumnya. Tapi memang didahulukan tanam pisang dulu sebelum itu hari pohon durian untuk di blok ini yang tadinya lahan jati ya. Tapi mulai pelan-pelan, sedikit-sedikit pohon pisangnya belum mulai dieradikasi dan sekaligus memanen begitu buahnya. Memanen sekaligus mengeradikasi mana-mana yang lebih dekat ya, dan mana-mana yang rawan roboh ke pohon durian, maka saya eradikasi secepat mungkin begitu sobat tani. Nah, di sore hari ini saya akan informasikan dan review langsung pohon durian yang dimana hasil pemangkasan cabang bawah dan sekaligus perkembangannya seperti apa, dan sekaligus juga saya bertolak dari kebun. Baik sahabat tani, langsung kita review yang lainnya yang usia tanaman vegetasi. Sahabat tani, nah setelah 1 minggu lebih dipotong cabang bawahnya karena memang sekarang udah mau masuk di musim hujan, dan sebelum masuknya musim hujan yang intens ya atau yang ekstrim cuacanya, nanti saya potong lebih awal. Tujuannya biar penetrasi sinar matahari ini masuk ke bawah di sini ya sahabat tadi, dan tidak menyebabkan kelembaban yang berlebihan, begitu maksud tujuan. Hanya saja ini semuanya di blok sini belum saya rapikan betul-betul ya, gulmanya begitu, karena masih sibuk dengan pekerjaan yang lain. Dan hasilnya seperti apa? Walaupun ini belum penyemprotan insek maupun fungi, ya dapat turbus baru. Dan ini top pruning juga saya lakukan ya. Jadi tidak hanya di bawah saja, dan di bawah untuk mempercepat pertumbuhannya, dan di atasnya itu untuk melarikan atau menutrisinya lari ke dahan-dahan pohon durian duri hitam saya di sini begitu sahabat tani. Nanti dibantu dengan nutrisi daun dan insek dan fungi juga sahabat tani, karena memasuki musim hujan di sini ya, sekaligus rapi-rapi kebun begitu sahabat tani. Dan saya juga akan cek yang lainnya, yang lambat yang mana pertumbuhannya, sekiranya saya potong cabang yang paling bawahnya begitu sahabat tadi. Hasilnya seperti ini untuk durian oce ya, kemarin kan durian oce saja yang saya review lakukan pemotongan cabang bawahnya begitu. Baik, kita ke bawah sahabat tani. Nah, ini juga sebelumnya di sini tumbuh ya, saya buang biar dia fokuskan ke atas dulu ya, biar dia betul-betul mengejar matahari. Walaupun di samping kiri kanannya dikerumuni pohon pisang, tapi alhamdulillah tidak sedikit pun pohon durian ini kesusahan untuk tumbuh adaptif di lahan blok sini sahabat tadi. Yang penting ya terus lakukan perawatan dan pemupukan, penyemprotan daun dilakukan, jangan sampai tidak dilakukan sama sekali. Dan ini aja bulan-bulan ini, udah beberapa bulan ini belum saya lakukan lagi penyemprotan. Insya Allah besok-besok lusa insya Allah lah waktu akan saya lakukan lagi untuk penyemprotan nutrisi daun. Nah, beginilah hasilnya setelah pemangkasan cabang bawah dan dipotong juga tunas atas atau top pruning agar berimbang ya. Ini yang dilakukan sejak dini supaya nanti tidak lemas ya. Kalau keburu tinggi dia goyang-goyang ya, seperti senior-senior kita yang di kebunnya itu sampai pakai tambang ya kan, pakai tali ini kiri kanan udah besar ya, karena lemas kan gitu untuk durian hitam terutama. Makanya kalau dia dilakukan sejak dini, kalau untuk mengejar pertumbuhannya saja bolehlah, tapi tidak menjamin nanti di masa berikutnya kuat atau tidak. Dan ini akan saya lakukan pemotongan, dan ini dijadikan batang primer ya. Ya, kalau nggak dipotong ini lemas tinggi begitu sahabat tadi, karena pemanfaatan unsur hara di dalam tanahnya itu sangat subur begitu sahabat tadi. Makanya akan saya lakukan sejak mini mungkin, terutama untuk durian oce begitu sahabat tadi. Ya, akan saya pangkas dulu sejenak sahabat tani. Nah, setelah melakukan pemangkasan tunas atas atau terpuning, ini udah kedua kalinya ya. Sebelumnya di sini dan tumbuhnya cepat ya. Tuh. Biar ini yang gantinya. Ini segini tuh, hampir 60 cm. Ya, saya lakukan pemangkasan tunas bagian atasnya. Yang di bawah musangking tuh sangat subur dan sehat sekali. Biar dia percabangannya tidak loyo atau batang utamanya juga tidak loyo begitu sahabat tadi. Makanya dilakukan pemangkasan sejak dini supaya nanti pertumbuhan dewasanya tidak lemas begitu sahabat tadi. Tidak mudah roboh terhempas oleh angin begitu ya. Baik, saya akan ke atas cek yang lainnya. Untuk red Vietnam. Nah,
Ini juga untuk durian hitam yang sebelumnya dipangkas di sini, yang menyaingi batang primer sini. Saya pangkas ini dan ini lari fokus ke sini semua nutrisinya ya. Paling yang ini dipelihara ke sampingnya begitu. Hati rawan banyak rumput yang suka melilit batang tanaman durian, yang bikin rusak nanti tanaman durian. Baik, yang ini subur dan rimbun kembali setelah dilakukan pemangkasan yang menutupi batang primer. Ini super tembaga memang lebih cenderung identik ke menyaingi batang primer sama dengan musangking begitu sahabat tadi. Dan nanti akan saya lakukan pemangkasan di sini ataupun tunas-tunas airnya saya buang nanti. Ya. Ini cabang bawahnya juga lambat laun akan saya lakukan pemangkasan juga di bawah, ya, supaya dia cepat naiknya begitu. Belum dilakukan pemupukan, pemberian dolomit juga. Jadi saya ini planningnya untuk dibersihkan dulu kiri kanannya seperti titik tanamnya supaya dia tidak banyak rumput begitu ya. Kemudian nanti dolomit, setelah itu dolomit dan pupuk organik atau NPK ya, begitu sahabat. Baik, saya akan ke bawah dan langsung bertolak dari kebun untuk review yang lain begitu sahabat ini, terutama khususnya untuk durian hitam. Baik, ini ke durian hitam yang dimana ceper ya sebelumnya. Nah, dan akhirnya sekarang setelah dipangkas cabang bawahnya, karena memasuki musim hujan ini kan enggak rawan ya lembab, jamur, itu akar gitu ya. Itu yang ngerinya seperti itu. Tuh lihat akarnya. Ini nanti bulan puasa ini 2 tahun umurnya. Ini sekitar 1,5 tahun. Ini cabang atasnya sudah saya lakukan pruning dulu pertama, jadi hasilnya seperti ini ya. Ini juga tunas airnya nanti saya itu butuh untuk proses fotosintesisnya dulu, dan nanti di pruningnya sudah betul-betul optimal ya pertumbuhannya. Ini ya dilakukan dari sini karena ini rendah sekali, dan ini juga akan lewat. Ini yang sekarang kan butuh dulu untuk pertumbuhannya agak berimbang ya. Nanti disisakan ini yang paling bawah, yang ini bawah ini begitu, dan ini juga akan dihabisi nanti. Ini ya, atasnya ada ya kiri kanan cabangnya ya, untuk bagian atasnya nanti ya, tidak berbentuk kipas. Sangat cepat ya, kalau sehat tidak ada kendala untuk durian hitam. Makanya harus rajin lakukan penyemprotan sahabat tani untuk percepat proses pertumbuhan tanaman durian dan nutrisi daunnya. Dan hasil juga bagus sahabat tani. Yang nggak bagus itu yang penyemprotannya kurang optimal, nggak rutin atau nggak konsisten begitu sahabat tani. Nah, dan saya sekaligus menunggu kawan saya memanen pisang begitu sobat. Jadi begitu ya hasilnya ya, semua dilakukan rata, sekalipun enggak saya yang lain yang enggak saya update, yang jelas saya lakukan seperti ini. Yang udah berbunga pun, yang udah pernah berbuah, yang udah pernah dipanen juga sama. Sebelumnya dilakukan pemangkasan cabang bawah yang semakin memepet ke bagian. Jadi kalau tidak dilakukan sejak dini, resikonya itu ya seperti yang sudah saya pernah tanam 5 tahun yang lalu, meranggas karena jamur umpas. Begitu sahabat tadi ya. Jadi pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Jadi jangan sampai tanaman durian saya seperti ini yang berikutnya, baik masuk vegetatif atau prageneratif, jangan sampai terulang kejadian yang sama, kejadian yang tidak diinginkan begitu sobat.
Oke ya, terima kasih. Salam hormat untuk semuanya. Salam petani Indonesia dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.